Nah, keesokan harinya, ini 8 pagi, tanggal 14 November 2010, Ani ditemukan meninggal di kursi belakang mobil tersebut dengan luka tembak di lehernya. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette. Dan hari ini akhirnya setelah beberapa lama aku nggak upload video, apalagi tentang cerita-cerita yang kayak gini, aku mau lebih sering lagi upload cerita yang bener-bener seru banget. Yang kayak, kok bisa seperti ini, kok ada yang kayak gini, itu bakal aku upload lagi. Aku pengen tanya ke kalian mau seriesnya namanya apa. Kalau misalkan yang membahas tentang konspirasi-konspirasi atau kisah-kisah yang serem-serem kayak gini, kalian boleh kasih rekomendasi di bawah ini. So, hari ini aku bakal cerita tentang bulan madu. Tapi bulan madu kan orang kayak sweet gitu kan. Tapi ini adalah bulan madu yang paling menyeramkan di dunia ini. Apa yang terjadi di bulan madu tersebut dan apa yang terjadi sama pengantin baru ini, kalian bakal lihat di sini dan ini benar-benar parah banget. Oke, langsung aja kita mulai ya ke pembahasan yang pertama. Jadi kayak kalian kalau misalkan lagi ada di film-film Bollywood kan sering lihat bulan madu. Bulan madu kan kayak sweet-sweet kayak gitu kan. Tapi ini kisahnya berbeda banget. Kisah ini bermula dari pasangan di India bernama Ani Dewani dan nyebutnya gimana ya? Srian Dewani. Oke, maaf ya kalau misalkan aku salah sebut ya guys. Pokoknya seperti itulah. Jadi ada pasangan bernama Ani Dewani dan Srian Dewani yang melakukan perjalanan ke Afrika Selatan untuk bulan madu. Jadi mereka ini pinginnya kayaknya bulan madunya tuh sedikit berbeda daripada biasanya. Orang-orang pada ke Amerika, ke Bali gitu, dia ke Afrika Selatan gitu. Nah, peristiwa ini diawali oleh Ani Dewani ini seorang wanita yang lahir di Mariestad, Swedia pada tahun 1982. Jadi Ani ini merupakan anak kedua dari keluarga Hindoka dan merupakan lulusan ekonomi yang kini bekerja sebagai desainer produk di Ericsson. Nah, orang tuanya itu memang keturunan India yang tinggal di Uganda. Kemudian pada tahun 2009 saat Ani sedang mengunjungi sepupunya yang tinggal di London, Ani diperkenalkan nih di London sama si Srian Dewani yang juga merupakan keturunan India. Jadi walaupun mereka itu sama-sama keturunan India, mereka itu ketemunya bukan di India tapi di London. Setelah bertemu, keduanya tuh mulai kayak saling jatuh cinta pada pandangan pertama, terus merasa mereka itu benar-benar cocok satu sama lain. Nah, Srian ini berasal dari keluarga kaya juga nih. Ayahnya adalah seorang miliarder yang sukses di Bristol, Inggris. Ia memiliki bisnis rumah perawatan lansia serta memiliki perusahaan farmasi yang benar-benar terkenal banget. Jadi kayak hidupnya kalau misalkan sama si Srian ini, si Ani ini benar-benar udah kayak terjamin lah, udah kaya raya banget. Nah, setelah lulus dari jurusan ekonomi di Universitas Manchester, Srian bekerja sebagai akuntan di firma hukum Deloitte. Dia juga nggak langsung kerja di kayak perusahaan ayahnya yang kaya, enggak. Dia kerjanya di Deloitte. Dan Deloitte itu firma hukum yang memang terkenal juga gitu guys. Sebelum melanjutkan bisnis keluarganya yaitu rumah perawatan lansia. Nah, Ani dan Srian ini akhirnya mulai menjalani hubungan jarak jauh. Ani kembali ke Swedia, sedangkan Srian tinggal di Inggris. Layaknya pasangan pada umumnya, mereka juga kayak sering bertengkar. Keduanya bahkan sempat putus di Januari tahun 2010. Tetapi 2 bulan kemudian, bulan Februari, mereka kembali dan Ani memutuskan untuk pindah ke Inggris agar dia itu bisa bersama si Srian. Jadi kayaknya si Ani itu terlihat lebih bucin ya daripada si Sriannya ini guys. Nah, masih di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Mei, mereka memutuskan untuk bertunangan nih akhirnya dan menikah pada bulan Oktober. Namun, ini yang benar-benar terjadi sesuatu yang bikin merinding banget. 3 bulan sebelum pernikahan mereka, Ani dan Srian itu masih sering bertengkar. Kayak udah mau nikah tapi tuh masih kayak sering cekcok banget. Nah, Ani bahkan sempat melemparkan cincin pertunangan mereka kayak pingin gak jadi nikah tapi tuh gak tahu kenapa. Nah, akhirnya pada tanggal 29 Oktober tahun 2010, Ani dan Srian menggelar pesta pernikahan. Setelah banyak roller coaster yang terjadi, akhirnya mereka menikah juga nih guys. Nah, selama 3 hari 3 malam, pernikahannya tuh mewah banget. Pernikahan ala Bollywood yang gak selesai-selesai di Hotel Renaissance.
Nah, pernikahan yang menghabiskan biaya sekitar 200.000 USD atau setara kayak 2,9 miliar untuk pernikahan doang, dihadiri juga untuk kaum-kaum yang kayak elit-elit aja mungkin ya guys, karena cuma 300 undangan, bukan yang kayak besar-besar berapa ribu undangan juga gitu. Nah, setelah pernikahan mereka itu selesai, Ani Hindoka yang kini udah berubah menjadi Ani Dewani pulang ke London dong bersama suaminya, Shrien Dewani, sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk honeymoon ke Afrika Selatan untuk berbulan madu itu. Nah, pada tanggal 7 November 2010, kalian udah mulai harus ingat-ingat ya, kejadiannya ini mulai agak-agak menegangkan. Ani dan Shrien akhirnya terbang ke Afrika Selatan. Lalu 1 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 14 November, Ani Dewani, wanita berusia 28 tahun tersebut ditemukan terbunuh dan udah meninggal. Jadi 7 November mereka berangkat, 14 November Ani itu udah meninggal. Ini bulan madu apa? Diapain dia? Nah, banyak kejanggalan yang ditemukan dari meninggalnya Ani Dewani ini. Kita coba bahas satu persatu ya. Nah, pada malam tanggal 13 November, Shrien Dewani, jadi sebelum 14 November dia ditemukan meninggal, Shrien Dewani ditemukan oleh salah satu pengemudi yang lewat. Shrien itu terlihat sangat putus asa dan meminta tolong kepada orang tersebut untuk segera menelpon polisi. Nah, Shrien mengatakan mereka sedang berkendara, tiba-tiba mereka itu kayak dibajak gitu mobilnya. Ia dan Solo Tongo itu adalah si supir taksi yang mengendarai kendaraan si Shrien sama si Ani. Nah, dia itu juga bingung dong, kenapa tiba-tiba ada yang ngebajak mobilnya mereka. Mereka diturunkan di tengah jalan, kemudian para pembajak tersebut pergi membawa taksi tersebut dan istrinya itu nggak diturunin di tengah jalan. Jadi istrinya ikut sama penjahat tersebut, katanya si Shrien. Terus Shrien dan Sola itu akhirnya berkumpul di Hotel Cape Grace dan kayak ngaduin kisah ini ke polisi, tempat Shrien dan Ani menginap untuk dilakukan investigasi lebih lanjut ya di hotel tersebut. Kabarnya kejadian tersebut terjadi pada tengah malam di salah satu kawasan di pinggiran Cape Town bersama Caye Lista. Kawasan ini merupakan kawasan pemukiman yang miskin dengan tingkat kriminal tinggi. Jadi aneh banget kalau misalkan orang bulan madu mau ke tempat-tempat situ. Jadi kan kayak aneh, ini supir taksi yang jahat atau gimana gitu kan. Sebelumnya pada tanggal 7 November ketika Ani dan Shrien pergi ke Afrika Selatan, mereka langsung mengambil penerbangan domestik menuju ke kawasan safari di Kruger National Park untuk menyaksikan hewan-hewan liar, dan itu wajar untuk para turis ke sana. Tapi setelah menghabiskan 4 hari di sana, mereka kembali ke Cape Town untuk berbulan madu dan tiba di Cape Town International Airport pada Jumat 12 November 2010. Disitulah mereka bertemu dengan supir taksi ini bernama Sola Tongo yang mengantar mereka ke Cape Grace Hotel dan memutuskan untuk menyewa jasa Sola ini sebagai kayak sopir dan juga tour guide mereka yang mereka akan jalan-jalan selama mereka ada di Cape Town ini. Nah, keesokan harinya nih pada 13 November 2010 sekitar pukul 8 malam, Sola Tongo datang untuk menjemput mereka untuk berkeliling kota dan makan malam. Nah, setelah makan malam ini sekitar pukul 10 malam, Shrien mengatakan ingin melihat kehidupan asli di Afrika Selatan tuh kayak gimana. Makanya dia ke tempat-tempat seperti itu. Tapi aneh banget gak sih untuk tour guide memperbolehkan turisnya untuk datang ke tempat-tempat yang tingkat kriminalitasnya tuh tinggi. Walaupun dia mau melihat kehidupan di Afrika Selatan tuh kayak gimana, tapi tetap aneh menurut aku. Karena katanya si Shrien itu udah bosan banget sama kehidupan mewah yang sering ia rasakan. Disitulah Sola akhirnya katanya kemudian membawa dia ke Caye Lista itu, tempat yang katanya kriminalitasnya tinggi. Ketika sampai di kawasan tersebut, beberapa pria tiba-tiba membajak taksi mereka. Sola Tongo disuruh keluar dari mobil, sementara salah satu pembajak mengambil alih kursi kemudi dan membawa pergi si Ani ini. Mereka mengambil jam tangan mahal, dompet, kunci, ponsel milik Shrien. Mereka berdua merasa sangat ketakutan, tetapi para pembajak tadi mengatakan mereka tidak akan menyakiti keduanya dan hanya menginginkan mobil tersebut, katanya. Setelah berkendara selama beberapa menit, jadi yang pertama tuh si Sola yang diturunkan. Setelah berkendara beberapa menit, si Shrien diturunkan. Sedangkan Ani yang tetap ada di mobil tersebut sampai akhir dan gak tahu kemana. Nah, keesokan harinya, ini 8 pagi, tanggal 14 November 2010, Ani ditemukan meninggal di kursi belakang mobil tersebut dengan luka tembak di lehernya. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh Ani, jadi nggak mungkin pemerkosaan.
Tetapi perhiasan mahal miliknya hilang juga. Jadi ketika investigasi dimulai, polisi merasakan ada hal-hal aneh dari kesaksian antara Sola dan Srian. Karena merasa aneh banget gitu loh guys, semuanya tuh kayak udah terstruktur, udah rapi gitu. Nah, saat Sola diinterogasi polisi, ditanyai mengapa ia membawa Ani dan Srian ke tempat seperti itu, dia juga bilang seperti yang tadi Srian ngomong, karena dia itu pingin banget liburan dan melihat kehidupan di Afrika Selatan karena dia bosen sama kehidupan mewah seperti biasanya. Makanya kesaksian Sola Tonggo ini sama dengan yang diceritakan Srian sebelumnya, sehingga ia jadi nggak dinyatakan bersalah nih, dia bebas nih karena aman. Berarti nih kenapa dia bawa ke situ, bukan salah dia. Nah, 3 hari setelah pembunuhan Ani Dewani ini, Srian kembali ke London dengan alasan ingin mempersiapkan pemakaman Ani. Ia meninggalkan jasad Ani dengan ayah Ani, Vinod Hindoka, yang datang ke Afrika Selatan. Selama penyelidikan, polisi menemukan sidik jari milik Soli Mengeni, gimana yang ngomongnya, Soli Ngeni di dalam mobil tersebut. Nah, Solil ini akhirnya ditangkap pada 16 November dan langsung mengakui perbuatannya. Kemudian ia mengatakan dia itu dibantu oleh tetangganya untuk melakukan pembajakan mobil ini. Berarti kan pembajakan mobilnya bener dong guys. Tetangganya bernama Siwamadoda Kwabe. Menurutnya Kwabe lah yang telah menembak Ani di leher setelah Ani menolak untuk memberikan tasnya. Mereka berdua kemudian mengaku bahwa Sola Tonggo juga terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan ketiganya bilang kalau misalkan Srianlah yang telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan membuat seolah-olah itu adalah pembajakan. Kenapa ceritanya terstruktur banget? Karena ternyata diduga si Srian itu yang membuat semuanya. Jadi dia sengaja membuat ceritanya seperti pembajakan, dia dicopet, si Sola diturunin dulu, terus di Srian diturunin dulu, sampai akhirnya si Ani itu ditembak. Itu semua adalah rencana dari suaminya, mau bulan madu atau ngebunuh orang. Namun si Srian itu bilang kalau misalkan dia itu cuma dituduh dan orang-orang menjebak dia. Berita pembunuhan Ani yang disiarkan di Afrika Selatan dan Inggris dilihat oleh orang yang namanya Leopold, seorang pria gay asal Inggris. Nah, ternyata Leopold ini pernah berhubungan sama si Srian. Jadi si Srian itu akhirnya mengaku nih kalau misalkan dia itu memang biseksual, makanya mungkin dia nggak terlalu cinta-cinta banget sama Ani gitu. Kenapa dia sering ribut sama si Ani, ya seperti itulah. Tapi dia mengaku, oke, aku memang biseksual, tapi aku tidak membunuh istriku sendiri. Akhirnya tadi yang kasusnya terus berlanjut, Sola itu akhirnya ditemukan bersalah karena Sola dibilang ada dalam peristiwa tersebut juga. Jadi Sola yang menjebak mereka juga katanya. Jadinya Sola Tonggo dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun penjara. Sementara si Kwabe mendapatkan hukuman 25 tahun penjara. Sedangkan Solil menerima hukuman penjara seumur hidup. Nah, akhirnya pada tanggal 7 April 2014, Srian berhasil diekstradisi ke Afrika Selatan. Selama persidangan, Srian mengakui bahwa ia merupakan biseksual seperti yang aku bilang, tapi dia nggak melakukan pembunuhan sama sekali terhadap istrinya. Dan pengacara pembela Srian menyebutkan ada 2 kemungkinan motif pembunuhan Ani. Dia bilang pokoknya Srian nggak berkaitan sama sekali. Yang pertama, motifnya mungkin perampokan dan pembunuhan yang tidak disengaja. Motif kedua, teman satu sel Sola mengatakan Sola pernah mengaku bahwa ia dan teman-teman berniat menculik Ani dan meminta tebusan tetapi gagal dan tidak sengaja terbunuh. Jadi dari semua bukti, dari semua hal yang ada di sini gitu, si Srian itu tidak dinyatakan bersalah karena nggak punya bukti yang kuat. Walaupun banyak orang dan pihak hakim, polisi udah curiga kalau misalkan sebenarnya dalang dibalik pembunuhan Ani itu adalah Srian. Tapi nggak cukup bukti, akhirnya Srian itu nggak dihukum sama sekali guys. Sampai akhirnya kisah itu dan sidang tersebut dinyatakan selesai, ditutup. Dan pada tahun 2018 Srian Dewani memposting foto-fotonya dengan sang kekasih lainnya bernama Gladison Lopez Martins, yaitu seorang fotografer asal Brasil. Menanggapi foto tersebut, ayah Ani mengatakan mengapa Srian menikahi Ani kalau ia sebenarnya hanyalah gay. Dan kenapa dia harus sampai membunuh anaknya. Jadi kayaknya ayahnya juga masih merasa kalau misalkan Srian itu adalah dalang dibalik semuanya. Dan ini benar-benar
terakhirnya udah kayak gini kegantung. Akhirnya Srian bebas gitu aja dan nggak ada yang tahu siapa yang membunuh Ani sebenarnya. Kalau menurut kalian siapa yang membunuh Ani, kalian boleh komen di bawah ini. Menurut kalian, konspirasi kalian, teori-teori kalian kayak gimana? Kalau menurut aku sih ya diduga sih Srian ya, tapi aku nggak tahu apakah ini pembunuhan yang direncanakan atau tidak direncanakan. Menurut kalian gimana? So, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Kalian juga boleh komen di bawah ini. Kalian pingin aku bahas apa lagi yang lebih seru. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!